Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Tri Surya di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami merasakan akan segala penyertaan-Mu. Dan pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mula yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, demikian firman-Nya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai sini bacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah jika Tuhan dapat memakai apapun. Nah, kita sering mendengar atas pernyataan saudara-saudara kita seiman mengatakan bahwa saya adalah orang yang kurang baik dalam melayani. Bahkan juga mengatakan saya adalah orang yang tidak bertalenta dalam melayani. Sehingga dari pernyataan itu seseorang enggan untuk ikut terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah, kalau saya menyimpulkan bahwa ini mengarahkan bahwa pemikiran seseorang tersebut adalah bahwa Tuhan bukan menjadi sebuah prioritas dalam kehidupannya. Nah, tentu kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini harus memahami bahwa Tuhan adalah prioritas dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun tujuan kehidupan kita, yaitu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tentu dalam Yunus pasal 2 ayat 10 mau mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan memakai seekor ikan untuk ikan tersebut melaksanakan perintah Tuhan. Nah, singkat cerita dari kisah Yunus adalah bahwa dia seseorang yang dipanggil untuk ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Namun dalam pelariannya, kapal yang ditumpanginya digoncang oleh ombak yang besar sehingga diundilah siapa yang berdosa di kapal itu. Maka Yunuslah yang terundi dan dia dicampakkan ke laut, dan kemudian di laut dia dimakan ikan yang besar, dan kemudian atas perintah Tuhan ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Ini merupakan sebuah perjalanan pelayanan dari seorang Yunus, di mana Tuhan memakai seekor ikan dalam bagian cerita tersebut. Nah, tentu fokus kita adalah soal bagaimana Tuhan memakai seekor ikan. Alkitab juga mencatat bukan hanya seekor ikan, tapi dalam Bilangan 22 Tuhan juga memakai seekor keledai. Artinya Tuhan dapat memakai apapun untuk tujuan kemuliaannya. Nah, kita sebagai manusia yang lebih mulia, yang lebih bertalenta dari seekor ikan, dari seekor keledai, tentu kita harus berpikir, kita tidak mau kalah dari seekor ikan, tidak mau kalah dari seekor keledai. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki sikap untuk menerima dalam pelayanan itu. Apapun yang diperintahkan kepada kita, kita siap untuk melaksanakan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, mari kita untuk mengikuti panggilan Tuhan untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kiranya menjadi sebuah pedoman dan penguatan, bahkan juga pembelajaran bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami, terkhusus ketika kami boleh untuk menerima panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga menolak bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan beri saudara dengan wajahnya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera.